Tanggal 1 April 2026, suasana Lebaran masih terasa hangat di Solo. Kota ini dipenuhi semangat kebersamaan, di mana keluarga-keluarga berkumpul, saling bermaafan, dan merayakan hari kemenangan dengan penuh sukacita. Jalanan Solo dipenuhi tawa anak-anak, aroma masakan khas Lebaran, dan senyum tulus dari setiap sudut kota. Di tengah kebahagiaan itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borojerdi, berkunjung ke rumah pribadi mantan Presiden Joko Widodo. Kunjungan ini menjadi momen istimewa, karena dilakukan di tengah suasana Lebaran yang penuh makna. Bukan di istana, tapi di kediaman sederhana Jokowi di Sumber, Solo. Rumah yang jauh dari kemewahan, namun penuh kehangatan dan nilai kekeluargaan. Pertemuan berlangsung santai, jauh dari formalitas seperti dua sahabat lama yang saling menghormati di hari yang fitri. Mereka duduk bersama, berbagi cerita dan tawa, menikmati hidangan Lebaran yang sederhana namun penuh makna. Kunjungan ini menegaskan eratnya hubungan kedua negara, bahkan setelah Jokowi tak lagi menjabat. Persahabatan yang terjalin tidak hanya sebatas urusan kenegaraan, tapi juga hubungan personal yang tulus. Duta Besar Borojerdi membawa pesan persahabatan dari Iran, bukan sekadar urusan diplomatik. Ia juga membawa cenderamata sebagai simbol penghormatan dan harapan akan hubungan yang semakin erat. Momen Idul Fitri dipilih sebagai waktu yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan. Suasana kekeluargaan terasa kental, memperlihatkan bahwa diplomasi juga bisa tumbuh dari kehangatan rumah. Kedatangan Dubes Iran di hari Lebaran membawa pesan damai dan penghargaan khusus untuk Jokowi. Ucapan selamat dan pelukan hangat menjadi simbol persahabatan yang melampaui batas negara. Suasana pertemuan sangat cair, penuh keakraban, dan menjadi sorotan media karena kehangatannya. Banyak yang melihat momen ini sebagai contoh nyata diplomasi yang membumi. Mereka berbincang dari hal pribadi hingga isu global, menunjukkan diplomasi bisa lahir dari ruang keluarga. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari pengalaman pribadi hingga harapan untuk masa depan kedua negara. Di tengah hiruk-pikuk politik dunia, pertemuan ini jadi oas kesejukan. Solo menjadi saksi bahwa perdamaian dan persahabatan bisa tumbuh di tengah perbedaan. Ini pengingat bahwa hubungan antar negara bisa dibangun lewat kepercayaan dan rasa hormat. Setiap jabat tangan dan senyuman membawa harapan baru untuk masa depan yang lebih baik. Diplomasi terbaik sering lahir dari hubungan personal yang tulus. Ketulusan inilah yang menjadi fondasi kuat bagi hubungan jangka panjang. Solo hari itu menjadi simbol persahabatan Indonesia-Iran yang hangat dan bermakna. Di tengah perayaan Lebaran, tercipta harapan baru untuk dunia yang lebih damai dan penuh persaudaraan. Tujuan utama kunjungan Dubes Borojerdi adalah silaturahmi Lebaran. Ia menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri dan doa tulus untuk kesehatan Jokowi dan keluarga. Gestur sederhana ini bermakna dalam, menandai hubungan yang melampaui sekadar diplomasi formal. Ada ikatan emosional dan budaya yang kuat antara Iran dan Indonesia. Kunjungan ini juga jadi ajang bertukar pikiran, bukan hanya basa-basi. Jokowi mendengarkan dan memberi pandangan, memperkuat pemahaman bersama. Percakapan santai di suasana Lebaran membuat pesan penting tersampaikan lebih efektif. Iran menegaskan komitmen menjaga hubungan baik dengan Indonesia, bahkan setelah Jokowi purna tugas. Doa yang disampaikan adalah harapan tulus agar Jokowi tetap sehat dan terus berkontribusi. Silaturahmi ini memperkuat fondasi persahabatan kedua bangsa. Di tengah suasana Lebaran yang biasanya penuh kebahagiaan dan kehangatan keluarga, Indonesia justru dirundung duka mendalam. 3 prajurit perdamaian Indonesia gugur di Lebanon akibat serangan Israel, meninggalkan luka di hati bangsa. Momen Idul Fitri yang seharusnya menjadi waktu berkumpul, berubah menjadi refleksi atas pengorbanan mereka yang bertugas menjaga perdamaian dunia. Duta Besar Borojerdi, mewakili pemerintah dan rakyat Iran, menyampaikan duka cita yang sangat mendalam. Ucapan belasungkawa ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan ungkapan tulus dari hati bangsa Iran kepada Indonesia. Solidaritas yang ditunjukkan Iran menjadi bukti nyata empati antar bangsa. Dalam situasi penuh ketegangan dan konflik, kehadiran dukungan seperti ini sangat berarti, memperkuat rasa persaudaraan di tengah tantangan global. Iran secara tegas mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia. Mereka menegaskan pentingnya perlindungan internasional bagi setiap prajurit yang mengabdi demi perdamaian, serta menyerukan penghentian kekerasan di kawasan konflik.
Dukungan moral dari Iran menjadi penguat semangat bagi Indonesia. Ini menambah keyakinan bahwa misi perdamaian yang diemban para prajurit tidak berjalan sendiri, melainkan didukung komunitas internasional. Presiden Jokowi sangat tersentuh dengan simpati dan dukungan yang diberikan. Sebagai pemimpin yang aktif mengirim pasukan perdamaian ke berbagai negara, Jokowi menegaskan pentingnya solidaritas global dalam menjaga stabilitas dunia. Solidaritas Iran membuktikan bahwa Indonesia tidak sendirian dalam menghadapi tragedi ini. Persahabatan kedua negara semakin erat di tengah ujian kemanusiaan. Pertemuan di Solo menjadi forum penting untuk berbagi keprihatinan dan memperkuat komitmen bersama atas isu kemanusiaan global, khususnya perlindungan pasukan perdamaian. Iran dan Indonesia sama-sama prihatin terhadap pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi. Mereka menyerukan penegakan keadilan dan perlindungan bagi korban konflik. Dukungan dan kehangatan ini mempererat ikatan emosional kedua negara, membangun fondasi persahabatan yang kokoh di masa depan. Diplomasi kemanusiaan menjadi inti dari pertemuan hangat ini, menegaskan bahwa solidaritas dan empati adalah kunci dalam menghadapi tantangan global bersama. Duta Besar Borojerdi membawa pesan tegas, Iran mengecam serangan Israel ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Tindakan itu dianggap pelanggaran berat hukum internasional dan resolusi PBB. Menyerang pasukan perdamaian adalah agresi yang tak bisa dibenarkan. Iran dan Indonesia sepakat, agresi militer harus ada konsekuensinya. Pesan ini memperkuat posisi Indonesia di forum global. Isu ini dibahas serius di tengah suasana santai, menandai substansi pertemuan yang relevan dengan dinamika dunia. Iran konsisten mendukung Palestina dan menentang agresi di Timur Tengah. Diplomasi ini membangun koalisi pandangan dengan Indonesia. Duta Besar Borojerdi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun. Iran menilai Jokowi membawa kemajuan besar bagi Indonesia dan memperkuat hubungan luar negeri, termasuk dengan Iran. Jokowi dipandang visioner, aktif membangun dialog dan kerjasama internasional. Konsistensi Jokowi memperjuangkan kepentingan nasional sangat dihormati. Iran mengapresiasi dukungan Jokowi terhadap rakyat Iran di masa-masa sulit. Kepemimpinan Jokowi dianggap meninggalkan jejak positif dalam hubungan bilateral. Iran melihat Jokowi sebagai contoh pemimpin yang menyeimbangkan peran domestik dan global. Apresiasi ini jadi bukti persahabatan yang tak terlupakan. Pertemuan di Solo menjadi refleksi dari sejarah panjang dan kaya antara Indonesia dan Iran, dua negara yang telah lama menjalin hubungan erat di berbagai bidang. Momen ini bukan hanya sekadar pertemuan diplomatik, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang yang telah dilalui bersama, penuh dinamika dan saling pengertian. Selama lebih dari 70 tahun, kedua negara telah membangun kerjasama yang erat, mulai dari bidang politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Kerjasama ini terus berkembang, menyesuaikan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat kedua negara. Hubungan ini dibangun atas dasar saling menghormati, kepercayaan, dan kesamaan pandangan dalam berbagai isu internasional. Kedua negara kerap berdiri bersama dalam forum global, memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan perdamaian. Di era Presiden Jokowi, kerjasama di bidang ekonomi, teknologi, dan budaya semakin diperkuat. Berbagai inisiatif baru diluncurkan untuk mendorong pertukaran pengetahuan, investasi, dan kolaborasi seni budaya antara masyarakat kedua negara. Duta Besar Borojerdi, yang pernah bertugas di Jakarta, memahami budaya Indonesia dengan sangat baik. Pengalamannya berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, memperkaya perspektif, dan memperkuat jembatan komunikasi antara kedua bangsa. Pengalaman itu memudahkan komunikasi, mempererat hubungan personal, dan menciptakan suasana saling percaya yang sangat penting dalam diplomasi modern. Sejarah panjang ini menjadi fondasi kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik, di mana kerjasama dapat terus diperluas dan diperdalam. Indonesia dan Iran juga saling mendukung dalam isu-isu penting seperti Palestina, serta bersama-sama menentang unilateralisme dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil. Refleksi sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya merawat persahabatan yang telah teruji oleh waktu, serta menjaga nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hubungan Indonesia-Iran harus terus diperkuat dan dijaga, demi kepentingan bersama dan masa depan yang lebih harmonis bagi kedua bangsa.
Salah satu topik hangat adalah kenangan kunjungan pemimpin kedua negara. Jokowi pernah bertemu langsung dengan Ayatollah Khamenei di Teheran, sebuah kehormatan besar. Pertemuan itu simbol pengakuan Iran atas peran Indonesia di dunia Islam. Duta Besar Boroujerdi juga mengenang kunjungan Presiden Raisi ke Indonesia pada 2023. Kunjungan itu menghasilkan kesepakatan penting, mempererat kerjasama ekonomi. Pertukaran kunjungan ini jadi bukti diplomasi aktif kedua negara. Mengenang momen-momen ini menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis. Semangat kerjasama dan saling mendukung terus dihidupkan. Pertemuan di Solo memastikan semangat itu tetap menyala. Duta Besar Iran mengajak bersama mengampanyekan gerakan anti-perang. Jokowi sepakat, perdamaian adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan global. Ia menyoroti krisis energi sebagai dampak langsung konflik. Ketika perang terjadi, rakyat kecil jadi korban. Indonesia dan Iran sepakat, diplomasi dan dialog harus jadi pilihan utama. Kampanye anti-perang bukan sikap pasif, tapi seruan aktif mencari solusi damai. Isu energi dan keamanan regional juga dibahas, termasuk kapal minyak Indonesia di Selat Hormuz. Gangguan di jalur perdagangan berdampak langsung pada ekonomi. Pertemuan ini menunjukkan itikat baik mencari solusi bersama. Stabilitas dan perdamaian jadi prioritas kedua negara. Sebagai penutup, Duta Besar Boroujerdi berharap persahabatan Iran-Indonesia terus dirawat dan diperkuat. Harapan ini ditujukan pada seluruh elemen bangsa, termasuk pemimpin senior seperti Jokowi. Kolaborasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya harus terus ditingkatkan. Jokowi menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Pertemuan di Solo menegaskan komitmen pribadi Jokowi untuk mempererat hubungan bilateral. Diplomasi yang tulus dan personal jadi kunci keberhasilan hubungan ini. Semoga persahabatan Indonesia-Iran semakin erat, membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kedua bangsa.